Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, PIH. Topik ke-61 dari 86 topik. Penafsiran hukum atau interpretasi hukum. Bagian kedua. 5. Penafsiran sistematis, dogmatis, logis. Satu undang-undang tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling berkaitan dengan undang-undang lainnya dalam satu sistem perundang-undangan. Interpretasi sistematis yaitu menafsirkan peraturan-peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau keseluruhan sistem hukum. Penafsiran ini disebut juga penafsiran logis. Penafsiran sistematis merupakan penafsiran dengan memiliki susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang yang lain. Interpretasi sistematis adalah metode penafsiran yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Artinya tidak satu pun dari peraturan perundang-undangan dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi ia harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari sistem perundang-undangan suatu negara. Dalam interpretasi sistematis, hukum dipandang oleh hakim sebagai satu kesatuan, sebagai sistem peraturan. Suatu peraturan tidak dipandang sebagai peraturan yang berdiri sendiri, namun sebagai bagian dari satu sistem. Jadi apabila rumusan atau interpretasi suatu peraturan didasarkan pada letak peraturan itu di dalam keseluruhan sistem peraturan, maka hakim tersebut melakukan interpretasi sistematis. Tidak hanya suatu peraturan dalam satu himpunan peraturan dapat membenarkan interpretasi tertentu dari peraturan itu, namun juga pada beberapa peraturan bisa mempunyai dasar tujuan atau asas yang sama. Hubungan antara keseluruhan peraturan tidak semata-mata ditentukan oleh tempat peraturan itu terhadap satu sama lain, namun oleh tujuan bersama atau asas-asas yang bersamaan yang mendasarkan pada peraturan-peraturan itu. Beberapa aturan hukum yang mengandung beberapa persamaan atau bertujuan mencapai suatu objek yang sama adalah merupakan suatu himpunan aturan-aturan yang tertentu, yang mengenal suatu saling berhubungan intern atau inerjik samenhang itu menjadi suatu lembaga hukum atau res instituf, misalnya lembaga hukum mengenai perkawinan. Antar lembaga hukum itu ada hubungannya. Lembaga-lembaga hukum yang mengandung persamaan, bersama-sama merupakan suatu lapangan hukum atau revet. Dengan demikian, misalnya semua lembaga hukum adat di Indonesia bersama-sama merupakan satu lapangan hukum besar, yang bersifat tertentu dan yang disebut Hukum Adat Indonesia. Antara lapangan hukum adat Indonesia dengan lapangan hukum yang lain, misalnya lapangan hukum tata negara ada perbedaan besar, yaitu perbedaan sifat yang mendalam, meskipun juga ada persamaannya. Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain disebut interpretasi sistematis atau interpretasi logis. 6. Penafsiran komparatif. Interpretasi komparatif atau penafsiran dengan jalan membandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional ini penting, karena dengan pelaksanaan yang seragam direalisir kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum objektif atau kaidah hukum untuk beberapa negara. Di luar hukum perjanjian internasional kegunaan metode ini terbatas. 7. Penafsiran futuristis. Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Interpretasi futuristik merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi yaitu penjelasan ketentuan undang-undang dapat berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti rancangan undang-undang yang masih dalam tahap pembahasan di DPR. 8. Penafsiran nasional. Yaitu penafsiran memiliki sesuai tindakannya dengan sistem hukum yang berlaku. 9. Penafsiran teleologis, sosiologis. Yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu. Apabila undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan masyarakatkan. Dengan interpretasi teleologis ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau sudah tidak sesuai lagi, diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkannya undang-undang tersebut dikenal atau tidak.
Di sini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Atau dalam kata lain, interpretasi teleologis memberikan makna kepada undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi ini, undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah tidak sesuai lagi diterapkan terhadap peristiwa konkret sehubungan dengan kebutuhan dan kepentingan masa kini, meskipun sesungguhnya peristiwa-peristiwa itu belum dikenal sewaktu undang-undang tersebut diundangkan. Interpretasi secara teleologis terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-undang yang sudah usang digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi masa sekarang. Metode ini baru digunakan apabila kata-kata atau kalimat dalam undang-undang dapat diinterpretasi dengan berbagai cara. Dapatlah dikatakan bahwa setiap interpretasi pada hakikat merupakan interpretasi teleologis. Semakin usang suatu undang-undang maka semakin banyak untuk dicari tujuan pembentuk undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Interpretasi teleologis juga disebut interpretasi sosiologis. Melalui interpretasi ini, hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum, Rechtspositiviteit, dengan kenyataan hukum, Rechtswerkelijkheid, sehingga jenis interpretasi ini menjadi penting. Ketentuan undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi dilihat sebagai alat untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa dalam kehidupan bersama waktu sekarang. Peraturan hukum yang lama itu disesuaikan dengan keadaan yang baru, peraturan yang lama dibuat aktual. Interpretasi teleologis ini dinamakan juga interpretasi sosiologis. Metode ini baru digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara. 10. Penafsiran ekstensif, yaitu penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu, sehingga sesuatu peristiwa dapat dimaksudkannya. Interpretasi ekstensif adalah interpretasi yang melampaui batas-batas yang telah ditetapkan pada interpretasi gramatika. Metode interpretasi ekstensif mengakibatkan suatu ketentuan perundang-undangan diberi arti atau dengan daya berlaku yang lebih luas daripada apabila diinterpretasi hanya secara gramatikal. Karena interpretasi itu hasil dari rumusan tertentu dari peraturan perundang-undangan maka dapat menyebabkan dibatasi atau diperluasnya lingkungan penerapan peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam pandangan hukum pidana, interpretasi ekstensif ini ada dua pandangan yang berbeda yaitu a. Menganggap antara interpretasi ekstensif dengan analogi tidak ada perbedaan, maka dari itu interpretasi ekstensif dilarang digunakan dalam perkara pidana karena melanggar asas legalitas. Paul Scholten adalah salah satu penganutnya. B. Menganggap antara interpretasi ekstensif dengan analogi itu berbeda sehingga penggunaan interpretasi ekstensif ini dibolehkan dalam perkara pidana, asalkan dalam interpretasi ekstensif berpegang pada aturan yang ada. Di mana ada perkataan yang diberi arti menurut makna yang hidup dalam masyarakat sekarang, artinya tidak menurut makna pada waktu undang-undang dibentuk. Muljatno adalah salah satu penganutnya. 11. Penafsiran restriktif, yaitu penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi. Interpretasi restriktif untuk membatasi peraturan perundang-undangan dengan cara membatasi atau mempersempit ruang lingkupnya dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa. Selain itu, untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang ruang lingkup ketentuan itu dibatasi. Menurut interpretasi gramatikal, tetangga, menurut pasal 666 KUH Perdata dapat diartikan setiap tetangga termasuk seorang penyewa dari pekarangan sebelahnya. Kalau tetangga ditafsirkan tidak termasuk tetangga penyewa, ini merupakan interpretasi restriktif. Metode interpretasi restriktif mengakibatkan suatu ketentuan perundang-undangan diberi daya berlaku yang lebih terbatas daripada yang diberikan oleh kata-kata atau kalimat itu sendiri. 12. Interpretasi interdisipliner, penafsiran dengan berbagai disiplin ilmu hukum. Interpretasi ini biasanya dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Dalam menafsirkan digunakan logika penafsiran, lebih dari satu cabang ilmu hukum. Sebagai contoh interpretasi yang menyangkut kejahatan korupsi, hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dalam berbagai sudut pandang yaitu hukum pidana, administrasi negara, lata negara dan perdata. 13. Interpretasi multidisipliner. Dalam interpretasi multidisipliner, penafsiran terhadap suatu ketentuan undang-undang harus mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu hukum. Dengan kata lain dibutuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu selain ilmu hukum untuk menjatuhkan suatu putusan yang seadil-adilnya, serta memberikan kepastian bagi para pencari keadilan.
Dalam praktek peradilan, hakim mendatangkan ahli dalam disiplin ilmu yang terkait dengan perkara yang dihadapi untuk dimintakan keterangan mereka sebagai orang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Contoh, menurut CST Kansil, Undang-Undang Nomor 34 KUHS, mengenai perceraian, bahwa perempuan yang bercerai tidak boleh kawin sebelum 300 hari. Bagaimana dengan laki-laki? Selanjutnya, menurut Rudolf von Jhering, ada 3 syarat utama untuk melakukan konstruksi hukum. Yaitu, A. Konstruksi hukum harus mampu meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan. B. Dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya atau tidak boleh membantah dirinya sendiri. C. Konstruksi itu mencerminkan faktor keindahan, estetika, yaitu konstruksi itu bukan merupakan sesuatu yang dibuat-buat dan konstruksi harus mampu memberi gambaran yang jelas tentang sesuatu hal, sehingga dimungkinkan penggabungan berbagai peraturan, pembuatan pengertian-pengertian baru, dan lain-lain. Itulah materi topik ke-61 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, dan sebagai wawasan bagi masyarakat umum. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.